wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurainisa Sahra Ridwan dari kelas 12B, NIS 21012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dari aerosol. Sebelum itu, apa sih itu aerosol? Aerosol adalah suatu sistem koloid Liouville dengan fase eksternal berupa gas atau campuran gas dan fase internal berupa partikel zat cair yang terbagi sangat halus atau partikel-partikel yang tidak padat. Selain itu, aerosol secara teknis merujuk pada partikel padat yang ada di udara maupun tetesan cair. Dalam bahasa sehari-hari, aerosol merujuk pada tabung semprot aerosol maupun isi tabung itu. Nah, komponen aerosol terdiri dari 5 komponen, yaitu wadah, katup, propelan, aktuator, dan pelarut pembantu. Yang pertama ada wadah. Wadah dapat dibuat dari kaca, plastik, logam, atau kombinasi dari bahan tersebut. Wadah aerosol harus dirancang dengan teliti untuk memberikan keamanan tekanan maksimum dan tahan tekanan. Plastik dapat digunakan untuk melapisi bahan kaca untuk meningkatkan karakteristik keamanan atau untuk melapisi bahan logam agar dapat memperbaiki daya tahan terhadap korasi dan memperbesar stabilitas formula. Untuk logam yang sesuai meliputi baja tahan karat, aluminium, dan baja yang dilapisi timah. Yang kedua, ada katup. Katup digunakan untuk mengatur pengaliran keluar zat berkhasiat dari propelan. Sebagian besar, katup aerosol dirancang untuk menyemprotkan terus-menerus dan digunakan pada sediaan topikal. Katup dibuat dari karet, plastik, aluminium, atau baja tahan karat dan harus inert atau tidak bereaksi dengan zat apapun. Jika perlu, katup dapat dilengkapi dengan pengatur dosis yang dapat memberikan dosis tertentu secara teliti. Katup memungkinkan propelan keluar bersama-sama dengan zat berkhasiat atau formulasi agar tercapai sifat semprotan yang tepat dan membantu mencapai keseimbangan tekanan yang dikehendaki ketika aerosol digunakan. Yang ketiga ada propelan. Propelan adalah zat penghasil tekanan dalam sistem aerosol sehingga dapat mengubah bahan menjadi suatu bentuk wadah, dan kombinasinya dengan komponen lain dapat mengubah bahan menjadi suatu bentuk fisika yang dikehendaki. Propelan merupakan gas yang dicairkan atau dimapatkan hingga tekanan uapnya lebih besar daripada tekanan luar. Propelan dalam sediaan aerosol dapat berupa hidrokarbon, terutama dari derivat kloro dan fluoro, dari metana dan etana. Hidrokarbon berbobot molekul rendah, misalnya butana dan petana, dan gas yang dimampatkan misalnya karbon dioksida dan nitrogen. Keempat, aktuator. Aktuator adalah bagian yang berhubungan dengan tangkai katup yang jika ditekan atau digerakkan, yang biasanya dirancang dengan cara yang tepat untuk memberikan bentuk pelepasan yang diinginkan. Katup akan terbuka dan zat berkhasiat atau formulasinya akan menyemprotkan ke daerah yang dikehendaki. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pelarut pembantu. Pelarut pembantu digunakan untuk memperbaiki kelarutan suatu zat berkhasiat atau formulasi. Dalam propelan, untuk mendapatkan sistem satu fase cairan, pelarut pembantu harus dapat larut dalam propelan. Bahan yang sering digunakan adalah etanol, propylene glycol, dan polyethylene glycol. Nah, itulah tadi 5 komponen dasar aerosol yang dimana terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ada wadah, yang merupakan tempat untuk sediaan aerosol. Yang kedua, katup, yang merupakan suatu alat mengatur untuk membantu pengaliran zat berkhasiat dari propelan. Yang ketiga, propelan, yang merupakan zat penghasil tekanan dalam sistem aerosol. Yang keempat, aktuator, yang merupakan bagian tangkai katup yang digunakan untuk menyemprotkan zat dari propelan. Dan yang kelima, ada pelarut tambahan yang berguna untuk membantu kelarutan suatu zat berkhasiat dan formulasi aerosol. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.